Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan. Masih semangat tentunya walaupun belajar di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang mengenal komputer. Oke, kita langsung saja. Pada dasarnya, komputer itu terbagi menjadi dua perangkat, yakni perangkat keras dan perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari perangkat keras. Tentunya teman-teman masih ingat perangkat apa saja yang terdapat pada komputer. Pada komputer terdapat beberapa perangkat hardware yang terdiri dari perangkat proses, CPU kepanjangan dari Central Processing Unit. Jadi segala proses terpusat pada CPU itu sendiri. Kemudian di situ ada DVD-ROM atau CD-ROM drive. Perangkat itu berfungsi untuk mengambil mentransfer data dari kaset CD atau memutar kaset CD atau DVD. Sedangkan untuk floppy drive biasanya digunakan untuk mengolah data yang dari disket. Nah, untuk CD atau DVD-ROM drive dan floppy drive itu bisa dimasukkan dalam kategori perangkat penyimpanan karena bisa untuk menyimpan data-data melalui CD atau DVD atau melalui disket. Kemudian ada perangkat output atau perangkat keluar. Kenapa disebut perangkat keluar? Karena segala proses yang dari CPU ditampilkan oleh monitor. Itu adalah fungsi dari monitor itu sendiri, menampilkan gambar dari CPU. Di situ ada monitor bung, ada juga monitor LED atau LCD. Kemudian ada perangkat output printer. Pada perangkat printer itu sendiri ada beberapa jenis ya. Mulai dari yang single fungsi, yang fungsinya untuk mencetak gambar atau mencetak dokumen saja. Terus seperti yang ada di layar, ada printer yang all-in-one, artinya bisa untuk mencetak dokumen atau fotokopi ataupun scan, dan itu keduanya menggunakan tinta. Sedangkan untuk yang printer-printer terbaru sekarang banyak yang menggunakan laser, yang printer tipe laser jet ya. Kemudian ada perangkat output speaker, fungsinya untuk mengolah suara, lebih tepatnya untuk mengeluarkan suara dari CPU apabila kita memutar musik atau memutar video. Kemudian ada perangkat input, teman-teman. Perangkat input itu sendiri berfungsi untuk segala aktivitas yang kita kerjakan, baik itu dari keyboard ataupun mouse, akan diproses ke CPU. Dan itu kenapa termasuk perangkat input. Untuk keyboard sendiri fungsinya bisa untuk mengetik huruf, angka, ataupun perintah-perintah pada komputer. Sedangkan mouse untuk menggerakkan kursor. Nah, untuk keyboard dan mouse itu terbagi menjadi 3 tipe.
ada yang berbentuk PS2 lingkaran ya, dalamnya kayak ada soketnya gitu. Yang berwarna ungu itu untuk keyboard, sedangkan yang hijau untuk mouse. Terus yang kedua ada yang tipe USB kayak flash disk itu ya, sama menggunakan kabel. Kemudian yang terakhir ada tipe Bluetooth tanpa kabel, dan sekarang sudah banyak sering kita jumpai. Kemudian ada perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan terdiri dari ada flash disk, ada CD atau DVD, ada flash disk, dan masih banyak ya. Untuk disket sendiri penyimpanan 1,44 MB itu termasuk alat penyimpanan yang sudah lama sekali. Biasanya digunakan untuk menyimpan data berupa dokumen atau file Excel atau PowerPoint, karena sangat terbatas penyimpanannya. Kalau untuk menyimpan lagu kemungkinan yang untuk ekstensi MP3 mungkin udah nggak bisa. Kalau MIDI mungkin masih. Kemudian untuk CD atau DVD ini yang sering kita jumpai ya. Untuk kaset CD sendiri kapasitasnya 700 MB atau megabyte, sedangkan untuk DVD lebih tepatnya 4,7 GB atau 4700 MB. Kemudian ada flash disk. Flash disk termasuk alat penyimpanan yang efektif ya, karena mudah dibawa kemana-mana, bentuknya juga kecil, kapasitasnya juga lumayan, dimulai dari 8 GB, 16, 32, atau bahkan yang lebih besar. Kemudian ada alat penyimpanan berupa hard disk, HD atau SSD. Nah, ini lebih ke penyimpanan di dalam CPU atau laptop internal. Di situ ada hard disk untuk komputer atau PC dengan bentuk lebih besar, sedangkan untuk laptop dari bentuknya lebih tipis, lebih kecil. Kalau untuk ukuran mungkin rata-rata sama. Sedangkan yang terakhir ada SSD. SSD sendiri kapasitas 128 GB sampai dengan 1 tera atau 2 tera. Kalau untuk hard disk itu masih menggunakan piringan untuk penyimpanan atau penyimpanan datanya. Sedangkan untuk SSD lebih ke kayak chipset, chip seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu perangkat yang terdapat pada komputer. Mungkin masih ada ya, scan, kamera. Mungkin pertemuan kita pada hari ini itu ada kekurangan dalam memberikan informasi, bisa komen di bawah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.